Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anakku. Siang, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam proses pembelajaran hari ini. Jadi sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu juga tak selalu henti-hentinya mengingatkan kepada kalian semua untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, serta kalian selalu menjaga jarak ya. Baik anak-anak semua, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Ibu minta tolong kepada ketua kelasnya Wulandari untuk memimpin doa. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik anak-anak semua, apakah semua kalian semua hadir hari ini? Hadir, Bu. Ya bagus, pertahankan ya. Kalian semua sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Alat tulisnya sudah siap? Siap, Bu. Ya bagus sekali ya. Jadi sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Masih adakah yang mengingat materi apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Saya, Ibu. Ya silahkan. Materi yang kita pelajari pada minggu lalu itu tentang zat-zat makanan, Ibu. Ada yang tahu lagi komponen apa saja yang ada pada zat-zat makanan? Saya Bu, Ya silakan. zat-zat makanan terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Ya bagus sekali ya. Jadi pertemuan minggu lalu itu kita telah mempelajari tentang zat-zat makanan, yang dimana zat-zat makanan itu ada karbohidrat. Nah karbohidrat ini terdiri dari 3 macam, yaitu ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah kemudian ada protein. Nah protein ini dia terlebih dahulu harus diubah menjadi asam amino. Nah kemudian ada lemak. Nah lemak ini terdiri dari 2 macam, yaitu ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Nah selanjutnya itu ada vitamin. Nah vitamin salah satu fungsinya adalah untuk menjaga kesehatan mata dan tulang. Dan yang terakhir itu ada mineral. Nah mineral di sini fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Baik anak-anak semua, kita akan melangkah ke materi berikutnya. Sebelumnya Ibu akan menampilkan slide PPT-nya ya. Ya baik, kita akan mempelajari sistem pencernaan pada manusia yang membahas khusus pada organ-organ dan saluran pencernaan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kalian mampu menyebutkan struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan manusia. Kemudian yang kedua, kalian mampu menjelaskan struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan manusia. Dan kemudian yang ketiga, kalian mampu menyebutkan proses pencernaan manusia. Dan yang terakhir, kalian mampu menjelaskan proses pencernaan manusia. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu sistem pencernaan? Saya Bu, Ya, silakan. sistem pencernaan merupakan perubahan bentuk makanan dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Ya bagus sekali ya. Jadi sistem pencernaan itu merupakan proses perubahan makanan dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang kecil. Nah proses pencernaan pada manusia itu terdiri dari 2 jenis, yaitu proses pencernaan secara mekanik. Nah di mana dia ini tidak melibatkan enzim, sedangkan proses pencernaan secara kimiawi ini dia melibatkan enzim. Nah proses pencernaan tersebut berlangsung di dalam
saluran pencernaan atau organ-organ pencernaan. Makanan dapat diserap oleh pencernaan makanan dan diedarkan ke seluruh tubuh setelah berbentuk molekul-molekul kecil. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu akan menayangkan sebuah video singkat agar kalian nantinya bisa lebih paham dengan materi yang Ibu bawakan. Baik, setelah melihat tayangan video tadi, ada yang bisa menyebutkan saluran apa saja yang ada di dalam sistem pencernaan manusia? Saya Bu. Ya, silakan. Nah, organ-organ pencernaan pada manusia itu terdiri dari yang pertama ada rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, serta anus ibu. Ya, bagus sekali ya. Jadi, organ-organ pencernaan pada manusia itu ada rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ibu akan menjelaskan secara detail ya. Yang pertama, kita mulai dari rongga mulut. Nah, di dalam rongga mulut ini kita ada 3 bagian. Yang pertama ada lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Nah, lidah ini berfungsi sebagai indera pengucap atau perasa. Jadi, di dalam lidah itu kita bisa merasakan rasa makanan. Di antaranya itu ada rasa asam, asin, manis, dan pahit. Nah, semua itu kita rasakan pada lidah. Nah, kemudian yang kedua itu ada gigi. Nah, gigi pada manusia itu ada 3 macam. Yang pertama ada gigi seri, dia fungsinya untuk memotong makanan. Kemudian ada gigi taring, dia fungsinya untuk merobek makanan. Dan ada gigi geraham, mempunyai fungsi yang paling utama, yaitu untuk mengunyah makanan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini fungsinya adalah untuk membasahi makanan. Jadi, makanan yang kita makan itu nantinya akan terasa lebih lembab atau lebih basah agar kita mudah untuk menelan makanan nantinya. Nah, selain itu di kelenjar ludah juga ada enzim amilase, fungsinya untuk mencerna amilo menjadi glukosa. Baik, di sini ada pertanyaan, mengapa lidah dapat merasakan rasa makanan? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, silakan. Karena di dalam lidah itu ada sel-sel papilar lidah dan mempunyai sel-sel saraf. Ya, betul sekali ya jawaban dari temannya. Nah, kita berikan aplaus. Jadi, mengapa lidah dapat merasakan rasa makanan itu? Karena di dalam lidah itu kita ada permukaan lidah. Nah, dia itu mempunyai sel-sel saraf. Nah, sel-sel saraf inilah yang akan
meneruskan rangsangan rasa yang kita tangkap untuk diteruskan di otak. Nah, sehingga kita bisa menerjemahkan rasa. Nah, setelah makanan dari rongga mulut, maka akan masuk ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini kita ada semacam tulang rawan yang berbentuk seperti cincin-cincin yang bisa merenggang dan juga bisa menyempit. Nah, selain itu di kerongkongan juga kita ada gerakan peristaltik. Nah, gerakan di mana makanan didorong agar bisa masuk ke lambung. Nah, setelah makanan dari kerongkongan maka akan masuk ke lambung. Nah, di dalam lambung itu kita ada 4 jenis enzim. Yang pertama ada HCl atau asam klorida. Dia fungsinya untuk mematikan bakteri yang ada pada makanan yang kita makan. Kemudian ada enzim pepsinogen. Nah, dia enzim yang belum aktif dan harus diaktifkan terlebih dahulu oleh enzim HCl. Nah, kemudian ada enzim renin. Dia fungsinya untuk mengumpulkan kasein susu. Jadi enzim renin ini banyak terdapat pada bayi yang baru lahir. Nah, yang keempat ada mukosa atau lendir. Dia ini berfungsi agar lambung tidak tergesek atau tergores ketika melakukan gerakan peristaltik. Nah, organ selanjutnya itu ada usus halus atau intestinum. Dia ini merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Nah, di usus halus kita ada 3 bagian, yaitu usus halus 12 jari atau 2 denum, kemudian ada usus kosong atau jejunum, dan yang ketiga ada usus penyerap atau ileum. Nah, selain itu di usus halus itu kita juga ada jenis 4 enzim. Ada 4 jenis enzim, yaitu yang pertama sakarase. Nah, di mana dia itu mengubah sukrosa menjadi fruktosa. Kemudian ada maltase, dia itu mengubah maltosa menjadi glukosa. Dan kemudian yang ketiga ada laktase yang mengubah laktosa menjadi glukosa. Dan yang terakhir ada enzim erepsinogen. Nah, enzim erepsinogen ini harus diaktifkan terlebih dahulu oleh enzim erepsin, dan enzim erepsin inilah yang akan mengubah pepton menjadi asam amino. Nah, hasil akhir dari perubahan enzim inilah yang nantinya akan diserap sebagai sari-sari makanan. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan ataukah masih ada yang kurang jelas dari penjelasan Ibu tadi? Saya Bu, Ya, silahkan. saya ingin bertanya mengapa kita minta makan buat di harga nasi setelah kita mengunyahnya tidak terlalu lama itu akan berubah menjadi manis. Terima kasih. Ya, pertanyaannya mengapa ketika kita memakan roti atau nasi lama-kelamaan akan terasa manis? Itu karena di dalamnya mengandung enzim amilase yang mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Sudah paham? Sudah Bu. Ya, selanjutnya kita lanjut yaitu usus besar. Nah, di usus besar itu secara umum memiliki 3 fungsi. Yang pertama reabsorpsi atau penyerapan air kembali, kemudian yang kedua membentuk lendir, dan yang ketiga membentuk massa feces atau membentuk massa kotoran. Nah, di usus besar juga kita ada bakteri yang tidak merugikan tubuh kita. Justru dia itu bermanfaat untuk tubuh kita, yaitu di mana fungsinya mencerna selulosa menjadi di usus besar itu selain itu kita ada bakteri, yaitu ada bakteri Escherichia coli. Nah, dia ini bakteri yang tidak merugikan, justru dia berfungsi untuk di dalam tubuh kita, di mana fungsinya itu adalah untuk mencerna selulosa yang tidak bisa dicerna secara alami oleh tubuh kita. Nah, organ yang terakhir itu ada anus. Nah, anus ini merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses akan ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada 2, yaitu otot polos dan otot lurik.
atau buang air besar itu dilakukan secara sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengundurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya feses dapat terdorong keluar anus. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan ataukah masih ada yang kurang jelas? Tidak, Bu. Ya, baiklah. Jika tidak ada, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian LKPD dan nantinya kalian mengerjakan soal yang ada pada LKPD tersebut. Di sini Ibu sudah membentuk kalian ke dalam 3 kelompok yang terdiri dari 3 hingga 4 orang. Nah, setelah Ibu membacakan nama kelompok kalian, kalian langsung bergabung dengan teman kelompoknya ya. Ya, Bu. Jadi untuk kelompok 1 itu ada Wulandari, Irma, Dian Ramadhani, Sri Lestari Widayanti. Kelompok 2 Yulianti, Iin Anugrasari dan Sulfiani. Kelompok 3 ada Dwi Nurul Aprilia, Ratna Intansari dan Pesri Hadianti Pabisa. Silakan kalian membentuk kelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Apakah semua sudah dapat LKPD? Ya, Bu. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian waktu selama 10 menit untuk mengerjakan soal yang ada pada LKPD tersebut. Baik anak-anak semua, Ibu rasa waktunya sudah cukup. Untuk selanjutnya Ibu akan mempersilahkan kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan. Ini soalnya di atas ya. Ya, Bu. Baik, kalau dari kelompok kami itu kami sudah menjawab nomor 1, yaitu organ pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, hati, lambung, pankreas, duodenum, usus besar, usus halus, dan anus. Ya, bagus sekali. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Untuk selanjutnya kepada kelompok 2. Nah, untuk jawabannya ada 3. Yang pertama yaitu mulut, lambung, dan usus halus. Nah, mulut itu proses pencernaannya dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut, di mana mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Lalu yang kedua itu lambung. Lambung atau ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardiak, bagian tengah yang membulat atau fundus, dan bagian bawah atau pilorus. Lalu yang ketiga yaitu usus halus. Nah, usus halus atau intestinum
merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus itu sendiri terdiri dari tiga bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Ya, kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Untuk selanjutnya kepada kelompok 3. Ya, silakan. Nah, baiklah, untuk soal nomor 3 itu gangguan pada sistem pencernaan seringkali terjadi karena kebiasaan buruk, seperti pola makan yang tidak teratur dan sembarangan. Salah satu dampak dari kebiasaan buruk yaitu penyakit MA dan gastritis. Nah, coba jelaskan oleh Anda mengapa itu bisa terjadi. Jadi dari kelompok kami itu penyakit MA atau gastritis terjadi akibat peradangan pada dinding lambung. Dinding lambung tersusun dari jaringan yang mengandung kelenjar untuk menghasilkan enzim pencernaan dan asam lambung. Ya, kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Baik anak-anakku, semua alhamdulillah tadi latihannya sudah dikerjakan dan dipresentasikan dengan baik, dan hasilnya pun sungguh sangat memuaskan. Itu artinya kalian sudah paham dengan materi yang Ibu bawakan tadi. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu minta di antara kalian untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Baiklah, ada kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini, yaitu sistem pencernaan itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Nah, kelenjar pencernaan sendiri itu terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar lambung, dan kelenjar usus. Ya, bagus sekali ya kesimpulan dari temannya. Ibu meluruskan kembali. Jadi, sistem pencernaan itu merupakan proses perubahan makanan dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang kecil. Nah, proses pencernaan pada manusia itu ada dua, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Organ-organ pencernaan pada manusia itu ada rongga mulut, kerongkongan, usus halus, usus besar, dan anus. Dan fungsi dari sistem pencernaan itu sendiri adalah menerima dan mencerna makanan. Setelah dicerna, maka makanan tersebut akan diserap dan disalurkan ke dalam tubuh melalui aliran darah. Selain itu juga sistem pencernaan berfungsi untuk memisahkan dan membuang sisa makanan yang tidak bisa dicerna secara alami oleh tubuh manusia, oleh tubuh kita. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan kalian penugasan mandiri, yaitu tugasnya membuat clipping dengan materi gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Untuk info lebih lanjut, silakan kalian bertanya di WA group kalian ya. Ya, Bu. Baik, Ibu. Dan untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan. Oleh karena itu kalian rajin-rajin belajar di rumah. Nah, pesan Ibu juga kalian harus mengulang-ulang pembelajaran kita pada hari ini agar nantinya tidak mudah untuk dilupakan. Karena pada dasarnya mengulang pembelajaran itu merupakan salah satu disiplin kalian untuk menjadi orang yang sukses kelak. Amin. Baik, Ibu rasa cukup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi